Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kembali, salam jumpa. Saya Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema dengan judul You are what you eat. Ya. Anda itu adalah bagaimana apa yang Anda makan. Mungkin terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi mungkin di antara kita sudah familiar ya dengan hadis. Ini sebenarnya di hadis sih sebenarnya. Jadi tidaklah lebih buruk ya bejana yang ada di dalam perutnya manusia. Ya, tidak ada bejana yang buruk kecuali perutnya manusia gitu ceritanya ya. Kecuali perut itu dipenuhi oleh beberapa suap makanan yang cukup menangkapkan ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Berapa suap makanan kita tegak seperti baterainya 100% itu ya. Berarti tidak boleh seperti ini ya, makanan tapi lemes ya. Ininya berbahasa. Kalau tidak bisa seperti itu, maka sepertiga perut kita itu diisi oleh makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jadi dapat dikatakan dari lapar menjelang kenyang ini berhenti ya. Jadi seperti 2/3 perut itu sudah terisi minuman dan makanan, dan kita menghindari yang seperti ini ya, kekenyangan. Dan ini tidak baik ya di dalam kajian ilmu kedokteran ya. Nah, kalau kita biasa makan berlebihannya itu enak di lidah, enak di perut ya, tapi tidak enak di timbangan. Tidak enak pula di pankreas ya. Jadi pankreasnya jadi kerja keras ya. Dia semakin banyak yang dimakan, semakin banyak gula yang dihamburkan di dalam darah, semakin pankreasnya bekerja, maka ini ya, lemaknya juga akan sel-sel lemak kita juga akan semakin kelebihan beban ya, makin tambah berat, makin tambah besar. Nah ini kalau kita kelebihan makan ya, maka di sini sel-sel kita itu beraktivitas lebih banyak ya. Kalau dalam bahasa kedokteran itu namanya metabolisme selnya lebih aktif ya. Ketika metabolisme lebih aktif, maka oksigen radikal bebas atau oksigen racun itu lebih banyak ya. Sebenarnya tubuh kita itu mempunyai antioksidan ya, tapi itu punya kapasitas terbatas ya. Nanti kalau kita lebih makannya lebih, kecepatan aktivitasnya selnya lebih, oksigen racunnya lebih, melebihi kapasitas antioksidan, akhirnya oksigen racun itu banyak merusak sel, akhirnya terjadi inflamasi atau peradangan sistem. Tapi kalau kita sebaliknya makan secukupnya tadi ya, seperti hadis tadi, makan sepertiga atau beberapa sop cukup menegakkan, atau sepertiga terisi nasi, makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, maka sel akan pelan ya sebenarnya, aktivitasnya cukup ya, sehingga oksigen racunnya juga sedikit, sehingga masih dalam kapasitas antioksidan, bahkan mungkin nggak sampai melebihi, sehingga tabungan antioksidan kita lebih banyak, sehingga kita jadi lebih awet muda, ceritanya seperti itu. Nah, inflamasi sistemik tadi ya, itu juga tidak baik di otak kita ya. Jadi mengaktifkan namanya sel mikroglia ya. Sel mikroglia itu akan memangkas sel-sel saraf kita ya. Makanya bertambah gemuk seseorang itu sel radanya juga meningkat di otak, sehingga inilah mempengaruhi rasa mikir ya. Makanya istilahnya kalau kita kekenyangan itu kan akhirnya nggak bisa mikir. Maka idealnya kita ya itu ya langsing-langsing saja ya. Terus kemudian pengaruh inflamasi sistem ini juga ke otot ya. Otot kita jadi menyusut ya, mungkin kebanyakan lemak terus menyusut ya. Nanti aktivitas otot geraknya jadi lebih lambat ya, istilahnya sudah sarkopeni, ototnya berkurang, terus geraknya juga melambat, namanya bradykinesis ya. Ya, lebih lanjut ya. Jadi kalau berlanjut ya, sel-sel lemak itu ternyata bukan organ yang pasif,
tapi dia menghasilkan zat-zat yang menyebabkan namanya inflamasi sistemik. Juga dalam keadaan stres juga seperti itu ya. Akibatnya merusak pembuluh darah ya. Terjadilah penyakit kardiovaskuler aterosklerosis. Kalau mengenai jantung, penyakit jantung koroner. Kalau mengenai pembuluh darah otak nanti terjadi penyakit stroke. Terus ya ini ya, terutama pada ibu-ibu yang estrogennya sudah menurun, nah ini ternyata juga tidak baik ya, meningkatkan terjadinya osteoporosis. Jadi inflamasi sistemik tadi merangsang sel-sel osteoklas untuk menghancurkan massa tulang ya. Nah ini itu bagian yang pertama tentang bagaimana kita menjaga jumlah kalori yang kita makan. Kalau di dalam studi medis namanya caloric restriction, pembatasan kalori. Ternyata dalam penelitian banyak sekali manfaatnya. Terus kemudian bagian yang kedua itu adalah juga hadis ya. Intinya itu adalah bahwa ini ya intinya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak pernah makan gandum yang ditapis. Artinya gandum yang utuh, berarti gandum itu ya kayak biji-biji padi gitu ya, dideplok, ditumbuk, terus kemudian tidak disaring ya, jadi utuh seperti itu, terus jadikan adonan, jadikan roti. Ya. Ini Rasulullah sejak diangkat Rasul sampai wafat ya, jadi pralansia. Jadi intinya itu makanannya itu kaya akan serat dari. Ini sekedar pengetahuan saja. Ternyata di setiap tanaman yang mengandung tepung ya, entah ini contohnya tepung kentang, entah gandum, kentang, padi, jagung, umbi-umbian, itu ternyata tepung itu dibungkus dalam kantong-kantong tepung yang isinya, yang pembungkusnya itu adalah serat. Ya. Sebenarnya yang usus kita bekerja itu kantong isi tepungnya. Yang kantong tepungnya yang kaya serat itu tidak dimakan. Nanti diapain ya? Nah, ternyata ini menjadi makanan utama bakteri usus kita. Nanti namanya difermentasi. Bakteri usus kita banyak nih, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian ya. Jadi makin ke bawah itu usus kita itu banyak sekali kuman, bahkan di lambung itu sudah ada kumannya ya. Namanya mikrobiota usus banyak ya. Triliunan ya jumlah sel kumannya itu tuh lebih sama dengan jumlah sel kita ya. Dari mana asal-usulnya kuman itu? Ini terutama ketika kita lahir melalui normal ya, pervaginam ya. Di situ kita dapat hadiah kuman ya, ketika kita melalui vaginanya ibu kita, terus mungkin nempel ke anusnya ibu kita pada waktu lahir pada vaginam itu kita dapat hadiah kuman. Ini tidak dijumpai pada bayi-bayi yang lahir sesar. Ya. Maka nanti komposisi kumannya juga berbeda ya, antara bayi yang lahir normal dengan bayi yang lahir secara operasi. Ya. Ewodine, kalau lahir sesar ya apalagi ya itu intinya penyelamatan ya. Itu pun masih bisa disempurnakan dengan ASI ya. Makanya bayi yang dibesarkan dengan ASI berbeda dengan ASI formula dalam komposisi kumannya. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah ini luar biasa. Kok ada di kitab suci yang membicarakan masalah ASI. Ternyata itu luar biasa ya. Jadi tadi intinya komposisi kuman yang baik ini ditentukan oleh persalinan lewat pervaginam atau sesar dan ASI eksklusifnya tadi ya, ASI eksklusif dan ASI selama 2 tahun itu memperbaiki komposisi kumannya ini. Kalau ini tidak seperti itu nanti kumannya cenderungnya seperti ini. Terus kemudian setelahnya diet kita itu lebih banyak seratnya tadi ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu gandumnya itu gandum yang masih kaya serat ya. Serat itu diapain? Ini difermentasi oleh kuman-kuman usus kita, menghasilkan namanya ada short chain fatty acid, ada fructooligosaccharides, itu melindungi
permukaan sel usus ya. Maka di sini kami mengusulkan nama yang namanya Baqiyatus Sholihat ya. Jadi apa? Kita memberikan sedekah ya, sisa makanan ya, sisa yang soleh. Jadi sisa makanan difermentasi bakteri, bakteri menghasilkan apa? Melindungi usus kita yang pertama, kemudian yang kedua bakteri usus itu menghasilkan serotonin. Serotonin itu hormon mood booster ya, bukan hormon neurotransmitter, mood booster. Sebagian serotonin dari tryptophan itu diubah menjadi melatonin. Ini yang membuat kita jadi mood booster semuanya. Tetapi kalau kita pelit terhadap kuman di dalam usus kita, makanannya berlemak-lemak, terus sukanya minum atau makanan gula apa yang manis ya, refined sugar, maka ini akan menghasilkan sitokin proinflamasi. Tubuh akan melawan kuman-kuman patogen ini. Sitokin proinflamasi merusak usus kita, makanya mungkin orang yang jarang makan sayur sering mules, sering mual, kembung, dan sebagainya. Juga sitokin proinflamasi ini menghambat sintesis serotonin, sehingga ini jadi koyok nggak bisa bersemangat gitu ya, nggak mood boosternya kurang ya. Jadi itu yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.